Halo guys, selamat datang di Ini Lombok dan video kali ini sangat cocok bagi kalian yang ingin lebih dekat dengan Pulau Lombok. Selamat datang di satu langkah lebih dekat dengan Pulau Lombok. Video ini akan membawa teman-teman untuk mengenal Lombok, terutama bagi teman-teman yang belum mengenal Lombok lebih jauh teman-teman. Bagi teman-teman dari Pulau Lombok juga nggak apa-apa nonton video ini karena teman-teman bisa nge-share lagi untuk mempromosikan untuk bagaimana kita menyebarluaskan tentang pulau yang kita banggakan. Karena aku belum punya banyak subscriber dan followers teman-teman, video ini aku buat semacam Q&A, tetapi Q&A-nya adalah pertanyaan yang aku cari sendiri teman-teman. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini biasanya banyak ditanyakan oleh orang-orang yang belum terlalu mengenal tentang Lombok. Jadi inspirasinya aku buat video ini adalah beberapa bulan yang lalu aku banyak menerima teman-teman baru dari luar Pulau Lombok, tepatnya teman-teman dari Pulau Jawa, Sulawesi, dan lain sebagainya. Nah, di sana banyak yang bertanya tuh tentang pertanyaan-pertanyaan ini. Dan melalui video ini aku akan share jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Deep in the shadow, I know it's hard. Nah, ini yang paling banyak ditanyakan teman-teman. Jadi banyak orang yang misunderstanding, yang salah paham bahwa mereka mengiranya Lombok itu artinya pedas teman-teman. Mungkin sesuai bahasa di Jawa sana teman-teman. Ini harus kita luruskan teman-teman. Lombok itu kalau teman-teman lihat sejarah di internet sana, banyak sekali yang mengungkap tentang sejarah dan asal-usul Pulau Lombok. Aku juga pernah buat video yang lebih lengkapnya di video aku sebelumnya, teman-teman bisa cari di channel ini. Jadi pada dasarnya Lombok itu adalah lombok teman-teman. Lombok ini bahasa Sasak, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya lurus teman-teman. Jadi Lombok itu bukan pedas tetapi lurus. Deep in the shadow, I know it's hard. Nah, tentang hal ini juga teman-teman aku juga pernah buat videonya di channel ini. Nah, teman-teman bisa menontonnya untuk penjelasan yang lebih lengkapnya, tetapi di sini singkatnya saja teman-teman. Jadi sebenarnya masjid di Lombok itu bukan jumlahnya 1000 teman-teman, tetapi jauh lebih banyak dari itu karena jumlah yang aslinya adalah ini. Kenapa ada ceritanya Lombok 1000 masjid teman-teman? Jadi pada zaman dahulu di beberapa tahun yang lalu, tepatnya tahun 90-an itu, Dirjen Kementerian Agama itu datang ke Pulau Lombok untuk meresmikan salah satu masjid jami di Cakranegara teman-teman. Nah, pada saat itu beliau melihat banyak sekali masjid di Pulau Lombok. Oleh karena itulah pada saat sambutannya beliau bilang bahwa Lombok itu 1000 masjid, dan hal tersebut diingat sampai saat ini teman-teman. Nah, informasi ini atau gelar ini juga sangat bermanfaat teman-teman. Kenapa? Karena selain bisa mewakilkan Lombok sebagai daerah yang berpenghuni mayoritas Islam, hal ini juga sebagai informasi kepada teman-teman semua bahwa jika ke Lombok teman-teman nggak usah khawatir untuk mencari tempat ibadah dan sejenisnya, karena di Lombok itu teman-teman masjid-masjid itu sangat banyak teman-teman. Di setiap desa pasti ada masjid, di setiap dusun, bahkan di setiap RT itu ada musolanya atau sejenisnya teman-teman. Deep in the shadow, I know it's hard. Nah, kalau yang ini teman-teman mantap juga sih pertanyaannya, tetapi aku jawab berdasarkan rekomendasi aku teman-teman, selera aku. Jadi yang pertama, makanan kuliner yang harus teman-teman coba itu adalah pelecing teman-teman, pelecing kangkung. Jadi bagi teman-teman yang suka pedas, makanan yang satu ini, kuliner yang satu ini sangat patut untuk teman-teman coba teman-teman. Kenapa? Karena kuliner satu ini memberikan cita rasa khas yang akan membuat lidah teman-teman bergoyang nantinya. Jadi perpaduan antara kangkung yang direbus kemudian dicampurkan dengan sambal yang khas banget ala Lomboknya, itu akan menghasilkan perpaduan cita rasa yang mungkin teman-teman akan sulit move on, seperti sulitnya move on dari seorang mantan yang ninggalin kita nikah. Yang kedua adalah sate Tanjung teman-teman. Kenapa aku pilih sate Tanjung ini? Karena satu, saya dari KLU teman-teman, jadi sate Tanjung ini sangat familiar di lidah saya. Secara objektif juga sate Tanjung ini sangat enak bagi saya teman-teman, dan banyak orang di luar sana juga bilang sate Tanjung ini sangat patut dicoba. Kenapa? Karena ya seperti pelecing kangkung tadi, sate Tanjung ini memiliki cita rasa khas, ya perpaduan antara sate dari ikan biasanya dicampur dengan sambal yang khas banget ala-ala masyarakat Lombok, itu juga akan membuat teman-teman
ketagihan ketika mencicipinya. Jadi teman-teman yang ke Lombok, kalau kebetulan juga lewat Tanjung itu jangan lupa mampir. Biasanya sore hari itu di dekat-dekat jalan itu dijual sate teman-teman. Nah itulah sate Tanjung dan harganya sangat terjangkau teman-teman. Dari dulu sampai sekarang kalau sepengetahuan aku nggak tahu sekarang mungkin udah berubah, tetapi biasanya nggak sih. Itu harganya cuma 1.000 per biji teman-teman, per tusuk. Itu sangat murah kan. Dan informasi lainnya teman-teman, sate Tanjung ini tidak hanya dijual di Tanjung saja teman-teman, tetapi bahkan banyak rumah makan di luar sana, di Lombok Barat, Mataram, Lombok Tengah itu juga nggak jual hal ini teman-teman, karena memang sate Tanjung ini sudah terkenal di Lombok gitu. Jadi teman-teman kalau ke Lombok dan ingin menjadi atau merasakan bagaimana sih kuliner khasnya masyarakat Lombok, itu harus mencoba sate Tanjung, dan insya Allah teman-teman akan ketagihan. Yang ketiga adalah ares teman-teman. Jadi ares ini adalah salah satu makanan, salah satu lauk pauk yang biasanya digunakan oleh masyarakat Lombok saat hajatan atau yang biasa disebut dengan begawi teman-teman. Ares ini adalah salah satu kuliner khas yang terbuat dari kedebong. Bahasa Indonesia kedebong apa ya? Intinya kedebong itu adalah salah satu bagian terdalam dari pohon pisang teman-teman, yang dibuat kemudian dimasak menggunakan santan, juga ditambahkan bumbu-bumbu khas. Biasanya dicampuri daging juga. Pengetahuanku juga bahkan ada nih tempat makan yang nyediain menu ini sebagai lauk pauknya teman-teman. Jadi teman-teman kalau nemu orang hajatan atau kalau nemu tempat makan yang ada menu aresnya, teman-teman harus cobain, karena itu prestasi teman-teman. Jadi teman-teman ke Lomboknya pertama kali sudah nyobain kuliner khas masyarakat Lombok, jadi sangat perlu dicoba. Nah, pertanyaan ini adalah salah satu pertanyaan yang mantap teman-teman, yang bagus. Karena biasanya kalau kita mengunjungi suatu wilayah itu yang paling kita cari adalah tempat foto yang tentunya mendeskripsikan daripada wilayah tersebut teman-teman. Dan kalau di Lombok ada beberapa tempat foto terkenal yang aku rekomendasiin bagi teman-teman. Dan foto itu kalau dilihat oleh followers teman-teman di sosial media, mereka akan tahu bahwa teman-teman sudah ke Lombok. Apa itu? Yang pertama adalah Masjid Islamic Center teman-teman. Nah, Islamic Center ini adalah salah satu ikon daripada Pulau Lombok, bahkan NTB yang mayoritas penduduknya adalah Muslim teman-teman. Selain sebagai tempat peribadatan, masjid ini juga digunakan sebagai tempat wisata religi teman-teman. Islamic Center ini juga adalah salah satu tempat yang paling accessible banget bagi teman-teman kalau ke Lombok. Kenapa? Karena tempatnya di jantung kota teman-teman, di kota Mataram sana. Jika lewat Mataram atau jika teman-teman masuk di wilayah Mataram, teman-teman harus mempertimbangkan untuk mampir ke tempat yang satu ini, karena sekali lagi tempat ini bisa menjadi simbol bahwa teman-teman sedang berada di Pulau Lombok. Kedua adalah sirkuit Mandalika teman-teman. Siapa sih yang gak kenal sirkuit akhir-akhir ini? Karena ya nuansanya juga kita masih belum move on dengan MotoGP 2022 yang lalu. Dan pada saat itu banyak sekali orang dari berbagai belahan dunia hadir di Pulau Lombok teman-teman. Oleh karena itu bisa dibilang bahwa ikon baru dari Pulau Lombok pada saat ini adalah sirkuit Mandalika ini. Sirkuit Mandalika ini berada di Lombok Tengah teman-teman, gak terlalu jauh dari Bandara Internasional Lombok. Jadi teman-teman kalau ke Lombok juga harus mencoba, harus mempertimbangkan atau harus mencantumkan sirkuit Mandalika ini di list tempat-tempat yang akan teman-teman kunjungi, karena ya walaupun hanya untuk sekadar ngambil 1 atau 2 foto, tetapi itu bisa mewakili bahwa aku punya foto baru atau kesan baru di Pulau Lombok gitu. Yang ketiga adalah Gili Trawangan teman-teman. Jadi salah satu tempat yang sangat terkenal internasional, bahkan banyak sekali wisatawan mancanegara yang ke tempat itu, dan tempat ini selalu ramai biasanya sebelum pandemi dulu. Sekarang juga udah mulai membangkit. Ya apa itu, tidak lain dan tidak bukan adalah Gili Trawangan teman-teman. Karena terkenalnya Gili Trawangan ini bisa mewakili sebuah cerita bahwa teman-teman pernah ke Pulau Lombok teman-teman. Gili Trawangan ini juga banyak sekali tempat, banyak sekali spot-spot yang bisa teman-teman nikmati. Fasilitas-fasilitas modern, hotel, homestay dan lain sebagainya juga ada di tempat ini. Jadi tempat ini sangat cocok dijadikan referensi sebagai tempat wisata untuk melepas beban-beban pikiran setelah bekerja dan lain sebagainya ketika berkunjung ke Pulau Lombok. Tempat ini juga banyak digunakan sebagai tempat wedding, tempat pertemuan dan lain sebagainya. Jadi ya sekali lagi teman-teman, ketika yang belum pernah terutama harus nyobain tuh ke tempat ini. Oke teman-teman, sampai di sini video kita kali ini. Sekali lagi bagi teman-teman yang punya pertanyaan juga seputar Pulau Lombok, silahkan bubuhkan di kolom komentar, karena kita akan jadiin, nanti kita akan jawab di video selanjutnya. Mohon maaf videonya masih kurang maksimal teman-teman, karena ini seadanya, dan ya bagi teman-teman yang suka atau merasa videonya ada faedahnya, silahkan di subscribe. Tetapi jika enggak ya sudah, lewatkan saja.
Let's come together, lift your spirit for the cause. We should be equal, should be living free. All together, one and all. All together, one and all. All together, one and all. Let's live.